prinsip kehati-hatian. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sinergi Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Bahwa kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sinergi Isman Tbk saat ini macet dengan volatilitas 5 dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Bahwa PT Sinergi Isman Tbk dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan nomor perkara 2/PDT.SUS homologasi /2024/PN Niaga Semarang. Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sinergi Isman Tbk telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 699.592.188 rupiah dari total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi sebesar 3.438.808.028 rupiah, 57 sen. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DS, kemudian terhadap YM dan terhadap ISL, pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, penyidik pada Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sinergi Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Terhadap tersangka DS, tersangka YM, dan tersangka ISL disangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap
3 tersangka mulai malam ini dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Untuk tersangka ISL dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah nomor 32 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan surat perintah penahanan nomor 33 tanggal 21 Mei 2025, dan untuk tersangka ZM berdasarkan surat perintah penahanan nomor 34 tanggal 21 Mei tahun 2025. Yang bersangkutan ditahan di Rutan Salim Baca Kejaksaan Agung dan sebentar lagi akan dilakukan atau dibawa ke tahanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, barangkali ada satu hal yang ingin kami tegaskan supaya tidak bias di masyarakat seolah-olah ada penanganan yang disparitas. Perlu diketahui bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirdik bahwa selain 4 bank, ya, sesungguhnya ada 20 bank. Tapi harus dipahami bahwa bank-bank yang lain itu adalah bank-bank swasta. Nah, kita tangani bank pemerintah dan bank daerah karena ini terkait dengan keuangan negara, ya, sebagai pintu masuknya, ya. Jadi supaya ada penjelasan ke masyarakat, kenapa hanya 4, kenapa yang lain tidak, ya. Karena ini terkait dengan kewenangan kita menyangkut masalah keuangan negara. Saya kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang abang ganteng dulu, yang baju apa? Ya.